Kula nuwun sedulur semua dimanapun panjenengan berada. Selamat berjumpa kembali dengan saya Tubagus Purnama dari Yogyakarta. Teriring ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada sedulur semua yang telah setia menonton di channel YouTube saya dan setia dengan apa yang saya bagikan. Saya sangat berterima kasih dan sangat bersyukur jika memang apa yang saya bagikan ini berguna bagi panjenengan dan bermanfaat bagi orang banyak. Dan harapan saya selalu saya doakan semoga panjenengan semua selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, dijauhkan dari mara bahaya dan bencana. Dan yang terutama semoga semua makhluk berbahagia. Baik sedulur, dalam episode kali ini saya ingin meneruskan tentang pembahasan weton dan weton. Nah, seperti kita ketahui di episode sebelumnya adalah kalau weton itu angkanya, kalau weton itu hari dan pasarannya. Nah, itu dijumlahkan ketemu angka, nanti itu untuk perhitungan perjodohan. Terutama yang akan saya bahas ini adalah perjodohan. Nah, ini sudah sering ditinggalkan dan sudah sering dilupakan. Pokoknya asal suka sama suka, nikah, tanggal baiknya itu dipilih tanggal liburnya, terus nikah gitu aja. Tapi sebetulnya perhitungan Jawa ini sangat mempengaruhi kehidupan panjenengan nantinya di dalam menjalani bahtera rumah tangga. Jadi langsung saja saya bacakan tabel hasil jumlah weton. Jadi jumlah pasangan panjenengan dan pasangan panjenengan itu jumlah wetonnya, neptu wetonnya dijumlahkan semua, nanti ketemu angka berapa. Nah, kita lihat di tabel. Tabelnya seperti ini. 1 itu pegat, 2 itu ratu, 3 itu jodoh, 4 itu topo, 5 itu tinari, 6 itu padu, 7 itu sujanan, 8 itu pesti, 9 itu pegat, 10 itu ratu, 11 itu jodoh, 12 itu topo, 13 itu tinari, 14 itu padu, 15 itu sujanan, 16 itu pesti. Lalu berikutnya, kalau penjumlahnya terdapat penjumlahnya ketemu angka 17, itu artinya pegat, 18 itu artinya ratu, 19 itu artinya jodoh, 20 itu artinya topo, 21 itu artinya tinari, 22 itu artinya padu, 23 itu artinya sujanan, 24 artinya pesti. Kalau penjumlahnya angka itu berjumlah 25, itu artinya pegat, 26 artinya ratu, 27 artinya jodoh, 28 artinya topo, 29 artinya tinari, 30 artinya padu, 31 artinya sujanan, 32 artinya pesti. Kemudian kalau penjumlahan wetonnya didapat angka 33, itu artinya pegat.
34 artinya ratu, 35 artinya jodoh, 36 artinya topo, 37 artinya tinari, 38 artinya padu, 39 artinya sujanan, 40 artinya pesti. Nah, kita jabarkan apa makna di balik pegat, ratu, jodoh, topo, tinari, padu, sujanan, dan pesti. Angka pegat ini ketika mendapatkan penjumlahan 1, 9, 17, 25, dan 33. Ini mengindikasikan keluarga panjenengan kedepannya akan terjadi atau menemui banyak masalah, entah masalah ekonomi, entah masalah sosial, entah perselingkuhan, akan selalu menemui masalah sehingga berujung cerai. Ini waspada kalau mendapatkan penjumlahan tadi 1, 9, 17, 25, dan 33 itu pegat. Kemudian ratu itu di angka 22, 10, 18, 26, 34. Ini artinya panjenengan menemukan jodoh yang sejati. Keluarga panjenengan nanti akan dipenuhi dengan hubungan yang harmonis, bahagia, bahkan sangat membuat iri dari tetangga sekitar. Nah, ini yang dimaksudkan penjumlahan mendapatkan ratu. Kemudian kalau mendapatkan jodoh itu di angka 3, 11, 19, 27, dan 35. Ini rukun sepanjang waktu. Terlepas dari ekonomi itu buruk atau baik, terlepas dari hubungan sosialnya baik atau buruk, kehidupannya sederhana atau kaya, itu tetap bisa rukun sepanjang waktu. Kemudian yang dimaksud topo. Topo didapat angka 4, 12, 20, 28, dan 36. Nah, ini harus meniti dari bawah. Jadi awal-awal keluarga itu menemui kesulitan yang berarti, tapi bisa dilalui, kemudian sampai pada akhirnya bisa mendapatkan kebahagiaan, bisa mendapatkan ekonomi yang berlimpah, cukup, tanpa kekurangan. Nah, ini topo. Topo itu prihatin. Prihatin sama dengan tirakat. Itu harus memang tirakat dari awal, kemudian di akhir keluarga nanti akan mendapatkan kebahagiaan. Nah, ini jika panjenengan penjumlahnya memperoleh angka yang saya sebutkan tadi, 4, 12, 20, 28, 36, mendapatkan topo. Kemudian kalau tinari. Tinari ini angka 5, 13, 21, 29, dan 37. Tinari itu seperti ditari. Kamu milih apa? Kebahagiaan atau rezeki? Atau rukun? Atau harmonisasi? Nah, salah satunya pasti akan terpenuhi. Misalnya milih rezeki yang cukup, oke, rezekinya pasti cukup. Tapi nggak tahu nanti ada pertengkaran, ada kurang harmonis hubungannya, tapi rezekinya cukup. Dan ini tidak akan berjalan sampai ke perceraian, tidak. Karena ada salah satu yang tercukupi dan memenuhi. Nah, kemudian untuk
angka 6, 14, 22, 30, dan 38 mendapatkan rumusan padu. Padu ini jelas selalu terjadi permasalahan, namun sama seperti topo, ini tidak akan berujung ke perceraian. Cuma permasalahan selalu terjadi. Cuma tidak sampai ke perceraian. Nah, hati-hati. Kemudian angka 7, 15, 23, 31, dan 39. Ini didapat rumusan sujanan. Sujanan itu apa sih? Cemburu atau curiga. Nah, ini keluarganya akan selalu terjadi pertengkaran besar, bahkan perselingkuhan yang berujung-ujung ke perceraian juga. Jadi waspada kalau menemukan rumusan sujanan. Kemudian kalau mendapatkan rumusan pesti di angka 8, 16, 24, 32, dan 40. Pesti ini artinya panjenengan wis pestine, jadi jodohnya. Nah, ini keluarga panjenengan akan rukun dan harmonis sepanjang masa. Jadi itu untuk perhitungan weton dengan tabel weton menurut Kamus Primbon Jawa Lengkap. Ada lagi perhitungan yang lain dengan metode dibagi 8. Jadi penjumlahan weton Anda beserta pasangan panjenengan dibagi 8. Nah, kalau menemukan sisa 0 itu artinya jodoh, banyak anak, murah rezeki. Jadi kalau habis dibagi 8 tidak bersisa, itu diartikan keluarga panjenengan nanti jodoh, banyak anak, banyak rezeki. Kalau sisa 1 itu namanya wasesa segara, waseso segoro. Itu berwibawa, keluarga Anda mendapatkan kewibawaan, lancar rezekinya. Kalau sisa 2 atau tunggak semi itu tersendat rezekinya. Sedangkan kalau sisa 3 itu namanya satrio wibowo, itu dihormati dan disegani oleh tetangga atau sosial, kalangan sosial, atau di tempat pekerjaan pasangan panjenengan. Nah, kalau sisa 4 itu sumur sinobo. Jadi keluarga panjenengan itu nanti dipenuhi dengan inspirasi, harmonis, dan bahkan menjadi panutan bagi kiri kanan tetangga panjenengan, lingkungan panjenengan. Nah, hati-hati kalau nanti sisanya 5, ini satrio wirang. Ini sering mendapat kesulitan. Sering dihina. Tapi sabar aja, semua nanti ada masanya. Kemudian kalau sisanya 6, itu disebut bumi kepatok. Nah, kalau bumi kepatok ini artinya panjenengan beserta pasangan harus bekerja keras untuk memenuhi kehidupan keluarga. Nah, kemudian yang ketujuh, itu lebu ketara angin. Itu seperti abu yang kena angin. Itu keluarga panjenengan tidak tentram, akan sulit mencapai cita-cita. Cita-cita rumah tangga yang harmonis, cita-cita keluarga apapun yang ingin diraih, sulit mencapainya. Nah, itu sedulur, ada 2 metode dari tabel dan penjumlahan dibagi 8. Tapi jangan khawatir, seperti episode sebelumnya,
itu saya bahas bahwa kalau kita menemukan penjumlahan pegat, tapi terlanjur cinta, terlanjur sayang, dan harus menikah, itu apa syaratnya biar keluarganya tidak cerai, tidak sering mendapat masalah? Ya, harinya kita perhitungkan hari baik untuk menutupi pegat tadi. Kita jumlahkan hari pernikahannya supaya ketemu ratu atau jodoh atau pesti. Nah, ini yang harus diperhatikan bagi sedulur-sedulur yang Jawa dan masih Jawani. Jadi tidak sembarangan menentukan hari. Seperti itu. Semoga bermanfaat sedulur. Dan saya harapkan tetap dukung channel saya di Tubagus Purnama Channel dengan like, subscribe, dan komen. Dan kalau ada banyak kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, saya Tubagus Purnama mengucapkan Rahayu, 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 matur nuwun.